Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah senantiasa limpahkan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga, sahabat-sahabat beliau ridwanullahi ta'ala ajmain, dan kepada seluruh kaum muslimin ila yaumiddin yang senantiasa di atas petunjuk beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali di pertemuan kita di kajian kitab tauhid ini, kita diingatkan oleh sebuah buku ini atau mu'alif hadal kitab tentang sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tentang penyebab utama kekafiran adalah berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang yang saleh. Dan sebelumnya kita sudah membahas tentang syafaat. Dan hari ini adalah salah satu sebab utama kekufuran atau kesyirikan adalah berlebih-lebih dalam mengagungkan orang-orang yang saleh. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami bahwa orang yang saleh adalah orang-orang yang telah menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mereka telah menunaikan hak-hak sesama makhluk dengan baik. Menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan cara mentauhidkan Allah. Kemudian yang dibuktikan juga dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan dan pengabdian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mereka adalah orang-orang yang menunaikan hak-hak sesama makhluk dengan cara memberikan segala sesuatu yang menjadi hak mereka, tidak merampas hak milik mereka, dan tidak menodai kehormatan-kehormatan mereka tanpa alasan yang benar atau yang hak. Dan inilah orang-orang yang salih. Mereka lah orang-orang yang telah menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Begitu pula menunaikan hak-hak sesama makhluk, hak-hak sesama manusia, itu juga dengan baik dan dengan benar sesuai dengan apa yang kita paparkan dan kita jelaskan di atas. Nah, oleh karenanya para ulama menyebutkan di sana beragam sikap manusia terhadap orang-orang soleh. Dan kita berlindung sehingga kita faham. Karena tema ini menjelaskan tentang penyebab utama kekafiran adalah berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang saleh. Dan di sana para ulama menyebutkan bahwa beragam sikap manusia terhadap orang-orang yang saleh. Di antaranya, yang pertama, mereka bersikap kepada orang-orang yang saleh itu sesuai dengan batasan syariat. Artinya sesuai dengan batasan syariat yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sikap mereka kepada orang-orang saleh itu yang sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh syariat, yaitu dengan meladaninya, mencintainya, menghormatinya, loyal kepadanya, membelanya, dan dengan sikap lainnya agar diizinkan, dan dengan sikap yang lainnya yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan secara khusus, jika orang saleh tersebut adalah seorang rasul, seorang nabi, maka dengan tentunya kita harus melaksanakan syariat dan mengikuti petunjuk-petunjuk Rasul tersebut. Dan inilah salah satu sikap orang-orang yang bersikap dengan orang-orang salih yang diizinkan dan ditetapkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka bersikap dengan orang-orang yang salih itu yaitu dengan berlebihan. Berlebih-lebihan di luar batas yang telah diizinkan oleh Allah dan syariat Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini.
di mana mereka bersikap kepada orang-orang soleh yang berlebih-lebihan tersebut, yang mereka berlebihan, yaitu dengan semisalnya dengan menyanjungnya dengan sesanjungan yang melampaui batas, membangun dan memberi penerangan terhadap kuburnya saat mereka meninggal dunia. Ini berlebih-lebihan. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di sisi kuburan mereka, dan ini merupakan kesyirikan. Tabarruk, mencari berkah dengan jasad dan peninggalan-peninggalan atau yang lain-lain yang mereka tinggalkan saat mereka meninggal dunia. Bersikap yang berlebihan kepada orang saleh sangat tercela, sahabatku. Bersikap berlebih-lebihan kepada orang-orang yang saleh itu sangat tercela karena merupakan jalan menuju kesyirikan. Jalan menuju kesyirikan dan bahkan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puncak dari berlebihan terhadap orang-orang saleh adalah menjadikan sebagai sesembahan. Karena puncak inti saat kita berlebihan bersikap kepada orang-orang saleh itu apa? Adalah menjadikan sebagai sesembahan. Oleh karenanya, mu'alif hadzal kitab di kajian kita hari ini tentang masalah tauhid ini, penyebab utama kekufuran, kekafiran, dia adalah berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang yang saleh. Nah, sikap yang ketiga yaitu sikap yang merendahkan orang saleh, yaitu dengan tidak menunaikan hak orang-orang saleh sebagaimana yang telah disebutkan pada poin yang pertama. Semestinya kita harus memuliakan, menghormati mereka, atau dengan perihal-perihal yang diizinkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua itu tercela, dan yang ketiga ini adalah sikap yang sangat tercela pula, karena kita tidak menunaikan apa yang menjadi hak mereka. Tetapi mestinya kita seseorang yang bersikap kepada orang-orang saleh adalah mencintainya, menghormatinya, meneladaninya, loyal kepadanya, membelanya, dan sikap-sikap yang lain yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita perlakukan kepada orang-orang yang saleh. Jika secara khusus mereka adalah para rasul Allah Subhanahu wa taala, maka wajib sama kita untuk melaksanakan syariatnya dan mengikuti petunjuknya. Dan tidak kita berlebih-lebihan. Karena sikap berlebih-lebihan itulah salah satu faktor utama penyebab seseorang jatuh ke dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puncak dari berlebihan terhadap orang saleh itu akan menjadikan mereka adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Oleh karenanya, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mu'alif hadzal kitab menghantarkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ahlal kitab, wahai orang-orang ahli kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian melampaui batas dalam beragama kalian. Wala taqulu 'ala Allahi illal haq, dan janganlah kalian mengatakan sesuatu terhadap Allah Subhanahu wa taala kecuali yang benar. Di antara mereka berlebihan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan laqad kafara alladziina, Allah telah mengkufurkan orang-orang yang mengatakan Isa itu adalah ibnullah, anak Allah, bahkan dia adalah ilah. Dan ini berlebih-lebihan, padahal Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mengatakan, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allah illa al-haq, dan jangan mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang benar, yang hak. Bahkan dalam Sahih Al-Bukhari, dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, mereka ya kaum Nuh berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, Suwa, Yaguth, kemudian Ya'uq, kemudian maupun Nasra. Beliau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan ini adalah nama-nama orang-orang saleh. Jadi Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, kemudian maupun Nasra, itulah orang-orang saleh, nama-nama orang saleh di masa kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika mereka meninggal dunia,
Setan pun membisikkan kepada kaum mereka agar membuat patung-patung mereka yang telah meninggal di tempat-tempat di mana di situ pernah diadakan pertemuan-pertemuan mereka. Dan mereka disuruh memberikan nama-nama patung tersebut dengan nama-nama mereka, nama-nama orang soleh tersebut. Kemudian orang-orang tersebut menerima bisikan syaitan tersebut, dan saat itu patung-patung yang mereka buat belum dijadikan sesembahan, baru setelah para pembuat patung itu meninggal, intasyara asyirk wal jahl, dan ilmu agama pun itu dilupakan. Mulailah saat itu patung-patung tersebut disembah. Wal'iyadzubillah. Dan inilah sikap kepada orang-orang yang saleh. Berlebihan kepada orang-orang yang saleh, dan Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Dan oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukuplah kita bersikap kepada orang-orang saleh itu sebagaimana yang telah ditetapkan dan diizinkan oleh syariat yang mulia ini, yaitu Islam. Menghormatinya, menghargainya, membelahnya, membantunya, menolongnya, dan perkara-perkara yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh, karena itu adalah faktor utama kita jatuh ke dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kaum Nuh, saat di sana bermunculan orang-orang saleh seperti Ya'qub, Nasrah, kemudian Wad, Suwa, Yaguth, setelah mereka meninggal dunia, kemudian orang-orang setelah mereka itu membuat patung, dan patung tersebut dibuat nama-nama mereka. Dan saat si pembuat patung tersebut meninggal dunia dan dilupakan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu dan dilupakan, dan tersebarlah kebodohan, sehingga itu pun menjadi sesembahan mereka, sehingga mereka menjadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Disebabkan apa? Berlebih-lebihan kepada orang-orang yang saleh, dan ini tercela dan ini dilarang oleh syariat kita yang mulia. Dan oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhilah diri kita akan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah mengatakan, perhatikan firman Allah, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam beragama. Kemudian sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim berkata, banyak para ulama salaf mengatakan setelah mereka itu meninggal, banyak orang-orang yang berbondong-bondong mendatangi kuburan mereka. Jadi orang-orang saleh saat meninggal dunia, banyak orang-orang berbondong-bondong mendatangi kuburan-kuburan mereka. Lalu mereka membuat sebuah patung-patung mereka. Waliyadzubillah. Kemudian setelah itu, setelah waktu pun berjalan, proses hari pun berjalan, beberapa akhirnya patung-patung yang mereka buat tersebut dijadikan sebagai ilah, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebabnya adalah mereka berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Bahkan ingat sebuah riwayat yang dikisahkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa ibn Maryam. Kemudian Nabi mengatakan, innama ana abdun, aku hanyalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Faqulu Abdullah wa rasuluhu. Maka katakanlah wahai umat-umatku, sahabat-sahabatku, bahwa aku adalah hamba Allah dan Rasulullah, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala. Inilah slogan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menghantarkan kepada umat ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang keras kepada umat ini agar tidak berlebih-lebihan dalam memuji Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan pujian yang harus kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau sabdakan sendiri, yang beliau mengatakan, innama ana abdun, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Faquluh, maka katakanlah Abdullah wa rasuluhu, katakanlah Nabi Muhammad itu adalah seorang hamba dan dia adalah utusan Allah.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti seperti orang-orang Nasrani yang berlebihan, yang menganggap Isa ibnu Maryam itu sebagai ibnullah, anak Allah, dia sebagai ilah. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, laqad kafar, orang mereka sungguh telah Allah kufurkan mereka. Kemudian Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah sabdahnya, iyyakum wal ghulu, perhatikan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umat ini, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mengatakan, iyyakum wal ghulu, jauhilah akan kalian sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh, terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia ini. Jangan kita berlebih-lebihan terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala kecuali di atas izin dan ketentuan syariat Allah yang mulia ini. Dan Nabi telah mengingatkan jauh-jauh hari, jauhilah akan kalian sikap berlebih-lebihan, karena sikap berlebih-lebihan itu tidak lain tidak bukan akan menghantarkan pelakunya kepada kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi mengatakan, fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu, dan ketahuilah sikap berlebih-lebihan itu yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Jadi umat-umat sebelum kita, perhatikanlah kaum Nuh alaihi salatu wassalam, perhatikan kaum-kaum nabi-nabi yang lain, mereka tidak lain yang mendatangkan azab Allah, yang menjauhkan mereka dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahkan mendatangkan azab Allah kepada mereka, tidak lain tidak bukan dia adalah berlebihan terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia ini. Dan Nabi telah tegaskan, iyyakum wal ghulu, jauhilah akan kalian yaitu berlebih-lebihan. Dan oleh karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fima akhrajahu Imam Muslim, dari seorang sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, halakal mutanatti'un. Allahu akbar. Rasulullah mengatakan, halakal al-mutanatti'un, binasahlah orang-orang yang bersikap berlebih-lebihan. Yang menyampaikan binasa itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mengatakan, qalaha thalathan, Nabi mengatakan itu 3 kali. Ini menunjukkan bahwa dahsyatnya orang-orang yang memiliki sikap berlebih-lebihan dalam beragama, dia adalah sebab faktor utama orang akan jatuh ke dalam kekufuran kepada Allah, akan jatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi mengatakan dengan tegas dalam hadis yang sahih ini, fima akhrajahu Muslim, Nabi mengatakan dari seorang sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, halakal al-mutanatti'un, binasalah orang-orang yang bersikap berlebih-lebihan. Saudaraku, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang memahami bab ini dan kedua bab ini setelahnya, akan jelas baginya keterasingan Islam, dan dia akan melihat betapa kuasanya Allah itu untuk merubah hati manusia. Karena apa? Karena Islam itu datang dengan keterasingan, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita di bab ini juga kita mengetahui bahwa awal munculnya kemusyrikan, awal munculnya kekufuran dan kemusyrikan di muka bumi ini adalah karena mereka memiliki sebuah sikap, yaitu al-ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang saleh. Mereka berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang saleh. Maka oleh karenanya kita harus mengetahui apa yang pertama kali diperbuat oleh orang-orang yang sehingga ajaran para nabi menjadi berubah, dan apa faktor penyebab terjadi perubahan tersebut. Padahal mereka mengetahui bahwa para nabi itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang merubah lain tidak bukan karena mereka berlebih-lebihan kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia ini. Maka oleh karenanya kita ingatkan kepada kita semua bahwa sebab utama, dan dia tidak jauh-jauh pada diri kita, orang jatuh ke dalam kesyirikan, orang jatuh ke dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan faktor utama itu dia adalah berlebih-lebihan kepada orang-orang yang saleh, berlebih-lebihan kepada orang yang saleh. Maka oleh karenanya semoga pembahasan kita hari ini menghantarkan kepada kita semua, mengingatkan kepada kita semua
agar Allah jauhkan kita, Allah bimbing taufik kepada kita semua, agar Allah berikan taufik dan Allah jauhkan yang namanya al-ghulu. Nabi mengatakan, iyyakum wal ghulu, jauhilah akan kalian sikap berlebihan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.